Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kitab Wasaya al-Aba' lil-Abna. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ad-darsu tsalitsu, pelajaran ketiga. Fi huquqil khallaqil azim wa huquqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi huquqi, pembahasan tentang hak-haknya Al-Khallaqil Azim. Al-Khallaq itu Allah yang maha menciptakan, Al-Azim Allah yang maha agung. Jadi maksudnya hak-haknya Allah sebagai maha pencipta dan maha agung. Wa huquqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan tentang hak-haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, wahai anakku, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha mulia, huwallazi khalaqaka, dialah yang menciptakanmu, wa aujadaka, dan mengadakanmu, wa asbagha alaika, dan memberikan kepadamu ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinat, secara zahir dan secara batin, secara yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat. Yang dilihat ni ya seperti kenikmatan kita diberikan anggota badan, diberikan pemandangan yang baik jika orang melihat kita menciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Kemudian yang tidak kelihatan seperti rasa bahagia, rasa sakit, itu juga kenikmatan. Kemudian alam ta'alam, apakah engkau tidak tahu, annaka, bahwasannya engkau, fi awali amrika, di awal perkaramu, maksudnya di awal penciptaanmu, kunta nutfatan, engkau itu dulunya hanya setetes air mani, nutfah, fi batni ummika, di perut ibumu, tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmatihi, sehingga engkau berubah, fi ni'mati rabbika, karena nikmat daripada Tuhanmu dan rahmatnya, hatta waladatka, sehingga ibumu melahirkanmu, insanan kamilan, menjadi manusia yang sempurna. Wa wahabalaka, dan memberikan kepadamu lisanan, lidah, tatakallamu biha, yang engkau berbicara dengannya, wa ainan, dan mata, tubsiru biha, yang engkau melihat dengannya, wa aqlan, dan memberikan kepada engkau akal, tudriku, yang engkau mengetahui bihi, dengannya, ma yadurruka, apa yang buruk bagimu, apa yang memudaratkanmu, wa ma yanfa'uka, dan apa yang bermanfaat untukmu. Wallahu akhrajakum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, akhrajakum, yang mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna, dan kalian tidak mengetahui syai'an, apa-apa, dan kalian, sedangkan kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata, dan hati, la'allakum, agar kalian tashkurun, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa, bukankah, alladhi wahabaka, yang memberikanmu, hadhihi ni'am, kenikmatan-kenikmatan ini, tafaddulan minhu, sebagai bentuk anugerah darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian, wa ihsanan, dan sebagai bentuk kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian, qadiran ala salbiha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu qadiran, mampu
ala salbiha, untuk membalikkannya. Maksudnya Allah itu mampu untuk menarik kembali kenikmatan-kenikmatan itu. Salbiha, idza aghdabtahu, jika engkau membuat Allah Subhanahu wa taala marah, faghadiba 'alaika, kemudian Allah pun marah kepadamu. Ya bunayya, wahai anakku, awal wajibin 'alaika, kewajiban pertama atasmu, li khaliqika, terhadap Tuhan yang menciptakanmu, jalla sya'nuh, yang mulia kedudukan keadaannya, anta arifa, engkau harus mengetahui bi sifatihil kamaliyah, engkau harus mengetahui sifat-sifatnya yang sempurna, wa antakuna syadidal hirsi, dan engkau harus menjadi syadidal hirsi, orang yang sangat senang, orang yang sangat suka. Syadid itu sangat, al-hirs itu suka atau senang, ala ta'atihi, terhadap taat kepadanya, bimtithali, dengan mengerjakan awamirihi, yang diperintahkannya, wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, larangan-larangannya. Wa anta ta'taqida, dan engkau harus berkeyakinan, ta'taqida, berkeyakinan, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang kokoh, dengan keyakinan yang mantap, annal khaira, bahwasannya kebaikan, fima yakhtarahu Allahu laka, yaitu kebaikan itu apa yang Allah pilihkan untukmu. Yakhtaru, memilih, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasannya engkau harus berkeyakinan dengan keyakinan yang kokoh, bahwasannya kebaikan itu apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang Allah pilihkan untukmu. La fima takhtaruhu anta, bukanlah yang engkau pilih, li nafsika, untuk dirimu. Jadi apa yang Allah telah tetapkan untuk kita, itulah yang Allah pilih dan itulah yang baik, bukan apa yang kita pilih untuk diri kita. Jadi sebaik-baik pilihannya itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fala tasuddannaka an ta'atillah, fala tasuddannaka an ta'ati maulaka, dan jangan sampai engkau menentang, an ta'ati, terhadap taat kepada maulaka, Tuhanmu, wa ibadatihi, dan jangan sampai engkau menentang ibadah kepadanya, asyahawatu, dengan rasa syahwat. Dalam artian di sini, jangan sampai syahwat, yaitu rasa nafsu dan syahwatmu, jangan sampai itu membuat engkau menentang terhadap taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malahi, dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, perbuatan-perbuatan yang bersifat hiburan-hiburan. Wala ta'ata ahadin minal makhluqati 'aziman kana aw haqiran. Wala ta'atu ahadin minal makhluqati 'aziman kana aw haqiran. Maka tidak ada ketaatan kepada seorang pun dari manusia, dari makhluk, aziman kana wa haqiran, dalam perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Aziman, besar, haqiran itu sepele atau kecil. Jadi tidak ada ketaatan kita kepada seseorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu perkaranya besar, walaupun perkaranya kecil. Ya bunayya, wahai anakku, min nutfillahi bi'ibadihi irsalur rusuli alaihi mussalatu wassalam, bagian dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, irsalur rusul, Allah mengirimkan rasul-rasulnya alaihi mussalatu wassalam, atas mereka salawat dan salam.
liirsyadil khalqi, untuk membimbing manusia, wa hidayatihim, dan menunjukkan kepada mereka, ila ma yuslihu sya'nahum, kepada sesuatu yang mampu memperbaiki kondisi mereka, fi dinihim, dalam agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Wa akhirur rusul huwa sayyiduna, dan Rasul yang terakhir yaitu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdi al-Muttalib al-Arabiyyul Hashimiyyu, yang merupakan orang Arab dari golongan Bani Hashim, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Fakama tajibu alaika, sebagaimana yang wajib bagimu, ta'atu maulaka, mentaati Tuhanmu, alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, tajibu alaika ta'atu rasulihi, maka wajib juga atasmu taat kepada rasulnya, al-akram, yang maha mulia, rasulnya yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin atau penanggung amanah urusan bagi kalian. Wa man yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, maka niscaya Allah akan memasukinya ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang berjalan di bawahnya sungai-sungai. Wa man yatawalla yu'adzibuhu, barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengazabnya. Ya bunayya, wahai anakku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara atas nafsu, hawa nafsunya. Fa kullu awamirihi, dan setiap perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan larangan-larangannya, mustanidatun, bersandar ilal wahyi, kepada wahyu al-ilahi, Allah Subhanahu wa taala, wahyu Tuhan, yaitu setiap perkara larangan dan juga perintah yang disampaikan oleh Rasulullah itu bersandar kepada wahyu Tuhan. Fata'atuhu, maka taat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ta'atillah, bagian daripada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tatkala kita taat kepada Rasulullah, itu merupakan taat juga kepada Allah Jalla Sya'nuhu yang maha mulia urusannya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian juga. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian, dzunubakum, atas dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun rahimun, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha pengasih. Ya bunayya, wahai anakku, la yakmulu imanul abdi, tidak akan sempurna iman seseorang hamba, hatta yakuna Allah wa rasuluh, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu ahabbu ilaihi, lebih ia cintai, mimma siwahuma, selain daripada keduanya. Maksudnya iman seseorang hamba itu tidak akan sepenuhnya menjadi sempurna sampai pada dirinya itu hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala yang paling ia cintai selain daripada yang lainnya. Maksudnya Allah dan Rasul itu lebih ia cintai daripada yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta, sehingga akuna, saya menjadi, ahabbu ilaihi, lebih ia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak beriman seseorang, tidak terhitung beriman seseorang sampai ia mencintai Rasulullah itu lebih daripada dia
lebih dari dia mencintai ayahnya, ibunya, anaknya dan manusia-manusia lainnya. Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran keempat, fi huquqil walidaini, yaitu pembahasan tentang hak-haknya kedua orang tua.